Pernah nggak sih kalian lihat skripsi tebel banget, terus mikir, gimana caranya orang bisa nulis ginian? Dari sekedar ide kok bisa jadi karya ilmiah yang serius? Nah, jawabannya itu seringkali tersembunyi di dalam sebuah dokumen yang kelihatannya ya biasa aja. Hari ini kita bakal bongkar petara hasil di baliknya, sebuah silabus perkuliahan. Oke, yang kita lihat ini adalah Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Anggap aja ini cetak biru dari sebuah perjalanan. Isinya bukan cuma daftar tugas atau jadwal kuliah, tapi ini dirancang khusus buat membentuk cara pikir yang baru. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana dokumen ini bisa mengubah seorang mahasiswa jadi peneliti. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Perjalanan ini tuh bukan cuma soal nemuin jawaban, tapi soal belajar cara yang benar untuk bertanya. Gimana caranya kita bisa menemukan jawaban itu secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan? Dan silabus inilah pemandu kita. Setiap perjalanan hebat kan pasti dimulai dengan tujuan yang jelas. Nah, untuk mata kuliah ini, tujuannya itu bukan sekedar lulus ujian atau dapat nilai A. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu mengubah cara kita memandang dan mempertanyakan dunia di sekitar kita. Jadi, misi utamanya tuh bukan buat menghafal teori, sama sekali bukan. Ini tentang membangun serangkaian keahlian inti yang fundamental. Belajar gimana caranya berpikir kayak detektif, menganalisis seperti seorang ahli, dan bekerja seperti ilmuwan, semuanya dalam satu paket. Percaya deh, skill kayak gini tuh berharga banget, bahkan jauh di luar dunia akademis. Oke, sebelum kita bisa bangun gedung pencakar langit, kita kan butuh fondasi yang super kokoh ya kan? Nah, dalam penelitian, fondasi itu adalah konsep-konsep besar yang jadi dasar dari semua hal yang bakal kita lakuin nanti. Coba deh, perhatiin urutannya. Ini penting banget dan bukan kebetulan loh. Penelitian yang bagus itu nggak dimulai dengan langsung ngumpulin data, tapi dimulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa ini penting? Baru setelah itu kita tentuin apa yang mau diselidiki dan teori apa yang bakal jadi kompas kita. Nah, inilah yang membedakan penelitian ilmiah dari sekedar tebak-tebakan. Dan kutipan ini yang diambil langsung dari tujuan pembelajarannya seolah-olah merangkum semuanya. Intinya adalah melatih otak kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk selalu mempertanyakan asumsi dan mencari bukti. Ini adalah pola pikir yang harus dibangun dari awal banget. Oke, setelah fondasi konseptual kita kuat, saatnya kita jadi lebih praktis. Gimana caranya kita mengubah ide-ide besar tadi jadi sebuah rencana kerja yang konkret dan bisa dijalankan? Yuk, kita lihat gimana cara merancangnya. Anggap aja ini kayak arsitek yang lagi bikin blueprint rumah. Kita harus mutusin jenis bangunannya mau kayak gimana, bahan apa yang mau dipakai, dan gimana cara kita ngebangunnya langkah demi langkah. Setiap keputusan di sini bakal nentuin seberapa kokoh dan valid bangunan penelitian kita nanti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan. Ini adalah momen di mana semua rencana, teori, dan persiapan tadi diubah jadi sesuatu yang nyata. Bisa dibilang ini adalah tahap transformasinya. Setelah data terkumpul, entah itu dari survei, wawancara, atau pengamatan, disitulah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Menganalisis data itu proses mengubah tumpukan angka dan catatan jadi sebuah cerita, sebuah narasi. Disinilah kita bisa menemukan pola-pola yang tersembunyi, hubungan yang nggak terduga, dan pada akhirnya sebuah insight yang menjawab pertanyaan awal kita. Tentu aja, semua proses ini dari merancang sampai menganalisis butuh pembuktian. Terus gimana caranya universitas mengukur keberhasilan perjalanan ini ya? Jawabannya ada di rincian penilaian ini. Coba deh perhatiin baik-baik pembagian bobotnya. Kelihatan kan fokusnya di mana? 40%. Angka ini tuh bukan cuma angka biasa ya. Ini adalah sinyal yang jelas banget. Sinyal bahwa tujuan utama mata kuliah ini bukanlah soal hafalan kuis, tapi soal kemampuan untuk menerapkan semua yang udah dipelajari ke dalam satu dokumen puncak. Inilah ujian akhir yang sesungguhnya. Jadi, apa sih sebenarnya dokumen yang nilainya sampai 40% ini? Inilah dia, klimaks dari perjalanan seorang mahasiswa di mata kuliah ini. Proposal penelitian. Anggap aja proposal ini adalah argumen terpenting kalian. Kalian bukan cuma sekedar melaporkan rencana, tapi kalian harus bisa meyakinkan para ahli bahwa pertanyaan kalian itu layak dijawab, teori kalian itu kokoh, dan metode yang kalian pilih adalah cara terbaik untuk menemukan kebenaran. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas gimana semuanya terhubung. Setiap elemen dalam proposal ini adalah hasil dari tahapan-tahapan yang udah kita bahas sebelumnya. Mulai dari pemahaman filsafat ilmu, mendefinisikan masalah, sampai merancang metode yang pas. Semuanya bermuara di sini.
dalam satu dokumen yang utuh dan koheren. Nah, kita sudah membedah tuntas cetak biru untuk menjadi seorang peneliti. Kita udah lihat perjalanannya dari pertanyaan yang abstrak sampai jadi rencana yang super konkret. Jadi sekarang, giliran Anda. Dengan bekal pola pikir ini, misteri bisnis apa sih di sekitar Anda yang paling bikin Anda penasaran untuk dipecahkan?